Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Selviana dari kelas Seminar Akuntansi Keuangan A4 dengan nomor BP 1610533029 akan mempresentasikan mengenai kompensasi eksekutif. Pada materi kompensasi eksekutif ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama itu mengenai apa itu kompensasi eksekutif, yang kedua mengenai tujuan pemberian kompensasi eksekutif ini, dan yang ketiga mengenai apa saja jenis dari kompensasi ini, dan yang keempat mengenai teori apa saja yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif, dan yang terakhir yaitu mengenai skema dari kompensasi eksekutif ini. Nah, materi pertama yaitu mengenai kompensasi eksekutif. Jadi kompensasi eksekutif ini merupakan hak yang diterima oleh eksekutif atas pencapaian yang telah dilakukannya demi perusahaan. Nah, pencapaian ini seperti adanya peningkatan kinerja sehingga menghasilkan laba perusahaan meningkat. Namun yang perlu diperhatikan adalah kompensasi eksekutif ini tidak secara mudah diberikan kepada eksekutif tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang akan dilakukan dalam pemberian kompensasi ini. Jadi manajer harus melakukan beberapa hal agar bisa mencapai hal yang diinginkan oleh shareholder ataupun pemilik saham. Maka dari itu diperlukan rencana kompensasi eksekutif yang merupakan sebuah kontrak agensi antara perusahaan dan manajernya yang berusaha untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Namun bagaimana cara mengukur kompensasi ini? Nah, salah satunya itu adalah dengan bagaimana kinerja manajer ini dalam mengelola perusahaan tersebut. Menurut penelitian dari Fama tahun 1980, kontrak kompensasi ini tidak dibutuhkan. Hal ini karena adanya pengawasan secara internal dari manajerial pasar tenaga kerja untuk mengurangi atau mengatur moral hazard. Sehingga dengan adanya pengawasan secara internal ini, manajer tidak akan berani melakukan tindakan yang menyimpang ataupun merugikan perusahaan karena akan terdeteksi dengan adanya pengawasan secara internal. Nah, sehingga setiap manajer ini diasumsikan akan melakukan setiap tindakan yang akan membuat perusahaan untung. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana reputasi dari si manajer tersebut. Jika si manajer ini memiliki reputasi yang baik, otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan atas tindakan yang dilakukan oleh si manajer ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah pengawasan secara internal tersebut telah dilakukan secara efektif atau belum. Karena hal tersebutlah terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa kontrak kompensasi ini dibutuhkan, karena belum tentu pengawasan secara internal tersebut telah berjalan secara efektif. Selain itu, pendapat ini juga menyatakan bahwa si manajer ini juga memiliki akses untuk mengeluarkan ataupun tidak mengeluarkan informasi, sehingga apa yang diperoleh dari informasi yang diperoleh terhadap pasar tenaga kerja tersebut akan diatur oleh manajer. Jadi informasi yang diperoleh oleh manajerial pasar tenaga kerja tersebut merupakan informasi yang telah diatur oleh si manajer ini. Sehingga informasi yang diperoleh tergantung dari manajer tersebut dan mengakibatkan tidak tergambarnya nilai dasar sebenarnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa reputasi seorang manajer mengikuti hasil dari bagaimana kinerja mereka, sehingga manajer harus menjaga reputasinya agar bisa mendapatkan insentif yang diinginkan. Nah, poin penting yang perlu diperhatikan dan diketahui adalah bahwa pengawasan secara internal yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut hanya bisa mengendalikan moral hazard, tetapi tidak bisa menghilangkan moral hazard tersebut. Baiklah, subtopik yang kedua yaitu mengenai tujuan pemberian kompensasi eksekutif ini. Jadi, seorang eksekutif akan diberikan kompensasi sesuai dengan tindakan yang telah diambilnya atau tindakan yang dilakukannya demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemampuan si eksekutif dalam melakukan tindakan ataupun mengambil keputusan akan mempertimbangkan terhadap pemberian kompensasi yang diperolehnya nantinya. Jika setiap keputusan yang diambil oleh eksekutif ini bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan dan bahkan menguntungkan perusahaan, maka si eksekutif ini juga akan mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Namun juga ada hal lain yang dipertimbangkan, yaitu seperti bagaimana resikonya. Besar kecil resiko tersebut juga akan berpengaruh terhadap pemberian kompensasi si eksekutif ini. Jadi, dengan adanya kompensasi eksekutif ini, diharapkan para karyawan ataupun eksekutif maupun manajer akan melakukan tindakan dengan sebaik mungkin dan akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi eksekutif untuk meningkatkan kinerja mereka.
Selain itu, kompensasi eksekutif ini diharapkan bisa memberikan kepercayaan diri kepada si eksekutif karena hasil kerja mereka diapresiasi oleh perusahaan. Sehingga diharapkan para eksekutif ini akan menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dengan penuh tanggung jawab dan rasa percaya diri. Karena nantinya pada akhir periode mereka akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tindakan dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Tujuan selanjutnya yaitu akan terjalinnya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan si pengelolanya, yaitu para eksekutif ini. Selain itu, tujuan selanjutnya, si eksekutif bisa mendapatkan kepuasan setelah bekerja karena hasil kerja keras yang telah dilakukannya bisa memenuhi kebutuhan yang dia perlukan. Selain tujuan yang harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi ini, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi. Salah satunya yaitu, apakah kompensasi ini telah diberikan secara adil terhadap seluruh karyawan ataupun seluruh eksekutif atau tidak. Dan kemudian, apakah kompensasi ini telah layak diberikan dan sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawab yang telah dilakukannya ataupun tidak. Subtopik yang ketiga yaitu rencana kompensasi eksekutif. Jadi terdapat 3 komponen yang dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama yaitu gaji, tunjangan, baik tunjangan kesehatan maupun tunjangan pensiun, dan juga kompensasi. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya, terdapat rencana kompensasi eksekutif yang harus disetujui oleh para pemegang saham. Nah, rencana kompensasi eksekutif ini bisa dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan waktunya. Yang pertama yaitu rencana kompensasi eksekutif jangka pendek dan rencana kompensasi eksekutif jangka panjang. Nah, rencana kompensasi eksekutif jangka pendek ini merupakan rencana yang menggambarkan mengenai kompensasi selama setahun. Nah, rencana kompensasi jangka pendek ini biasanya dilihat dari bagaimana kinerja si eksekutif tersebut dalam tahun berjalan. Terdapat 2 rencana kompensasi eksekutif jangka pendek, yaitu total kantong bonus dan juga carryover. Nah, pada rencana kompensasi eksekutif yang jangka pendek yang total kantong bonus, nantinya para pemegang saham akan berdiskusi dan kemudian memberikan suatu formula ataupun suatu rumus yang dijadikan sebagai dasar perhitungan jumlah bonus tersebut. Nah, rumus yang diberikan akan berkaitan dengan profitabilitas perusahaan. Namun ada satu hal yang perlu dipertimbangkan dan menjadi sangat penting, yaitu kompensasi total yang dibayarkan kepada eksekutif haruslah kompetitif. Nah, yang kedua yaitu carryover. Carryover ini merupakan rencana kompensasi eksekutif jangka pendek yang mengatur agar setiap tahun ada bonus. Jadi, bonus tersebut tidak bergantung pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan, namun diharapkan ada setiap tahunnya. Selanjutnya, rencana kompensasi eksekutif jangka panjang. Jadi, rencana kompensasi eksekutif jangka panjang ini merupakan rencana yang rentang waktunya lebih dari setahun dan akan dikaitkan dengan harga saham perusahaan. Nah, rencana kompensasi eksekutif jangka panjang ini akan dikaitkan dengan harga saham perusahaan atau harga saham di pasar modal. Hal ini karena pertumbuhan dalam nilai modal saham perusahaan menunjukkan prestasi perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat beberapa bentuk dari rencana kompensasi eksekutif jangka panjang ini. Yang pertama yaitu opsi saham. Jadi opsi saham ini merupakan hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi ini. Nah, kemudian manfaat yang diperoleh perusahaan dengan opsi saham ini adalah memacu agar para manajer bisa meningkatkan kinerjanya baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini karena manajer akan merasa memiliki perusahaan tersebut karena telah memiliki saham yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga banyak dari opsi saham ini yang merupakan saham terbatas. Selain itu, pada opsi saham ini, manajer juga dilarang untuk menjual saham selama periode tertentu setelah diperoleh saham tersebut. Nah, yang kedua yaitu saham phantom. Jadi saham phantom ini merupakan rencana saham yang memberikan penghargaan kepada manajer dengan jumlah saham secara akuntansi saja. Nantinya pada periode yang telah ditentukan tersebut, eksekutif berhak menerima penghargaan dalam bentuk uang tunai ataupun dalam bentuk lembar saham, sehingga yang sesuai dengan apresiasi dinilai pasar saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Nah, yang ketiga itu adalah hak apresiasi saham. Jadi hak apresiasi
apresiasi saham ini merupakan hak untuk menerima pembayaran kas yang didasarkan pada peningkatan nilai saham pada saat pemberian hadiah hingga periode yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu saham kinerja. Jadi saham kinerja ini diperoleh apabila tujuan jangka panjang perusahaan tercapai, maka nantinya eksekutif ini akan diberikan penghargaan berupa sejumlah saham tertentu. Nah, yang terakhir yaitu unit kinerja. Unit kinerja ini hampir sama dengan saham kinerja, di mana apabila target jangka panjang perusahaan tercapai, maka eksekutif tersebut akan menerima penghargaan berupa bonus yang berupa kas. Selanjutnya, subtopik yang keempat mengenai teori yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif. Jadi, teori yang berkaitan dengan kompensasi eksekutif ini menggambarkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu rencana kompensasi eksekutif. Aspek yang harus diperhatikan tersebut antara lain efisiensi, harga saham versus net income, kemudian biaya agensi, kemudian keputusan horizon dan juga risiko. Nah, jadi rencana kompensasi eksekutif ini bisa dikatakan efisien apabila bisa menggambarkan adanya hubungan positif antara kinerja manajer dengan kompensasi yang diperoleh oleh manajer tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari moral hazard, karena jika si manajer tidak memperoleh kompensasi yang pantas atas kinerjanya, bisa saja manajer tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang agar mendapatkan keuntungan dari perusahaan namun menggunakan cara yang salah. Maka dari itu sangat penting untuk mempertimbangkan antara kinerja dengan kompensasi yang diberikan kepada eksekutif. Karena jika si eksekutif ini memiliki kinerja yang baik, maka juga akan berdampak positif dan mendapatkan keuntungan, dan perusahaan juga akan mendapat keuntungan dari kinerja si eksekutif ini. Nah, selanjutnya terdapat salah satu cara untuk mengukur kinerja dari eksekutif ini, yaitu dengan menggunakan accounting net income. Namun kalau menggunakan accounting net income ini terdapat kelemahan, yaitu accounting net income ini tidak update karena keputusan yang dihasilkan oleh eksekutif ini bisa saja merupakan keputusan jangka panjang ataupun jangka pendek, dan hanya beberapa hasil yang termasuk ke dalam current net income. Nah, karena adanya kelemahan tadi, terdapat juga cara yang mengukur yang lain, yaitu menggunakan harga saham sebagai pengukur kinerja eksekutif. Hal ini karena harga saham dianggap bisa menyediakan informasi yang sebenarnya. Namun perlu dipertimbangkan pula mengenai prospektif pemberian insentif dan aktivitas manajerial yang sedang berlangsung, dan juga menggabungkan informasi dengan net income ini. Nah, jadi tindakan eksekutif merupakan hal yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dipikirkan secara matang. Jadi untuk menetapkan suatu keputusan, seorang eksekutif ini harus mempertimbangkan semua aspeknya. Selain itu, dampak dari tindakan yang diambil juga harus dianalisis dan dipertimbangkan lagi. Apakah akan membawa dampak positif terhadap perusahaan atau dampak negatif. Jadi eksekutif akan memiliki preferensi risiko sebagai konsekuensi dari akibat tindakan yang telah diambilnya. Nah, untuk subtopik yang terakhir mengenai skema kompensasi eksekutif. Jadi terdapat dua macam skema dari kompensasi eksekutif ini. Yang pertama yaitu skema yang mengaitkan kompensasi eksekutif dengan laba pada saat ini yang diperoleh perusahaan atau suatu unit. Nah, yang kedua yaitu skema yang mengaitkan kompensasi dengan pencapaian yang lebih panjang atau disebut dengan skema insentif. Nah, terkait dengan skema yang pertama, yaitu skema yang mengaitkan kompensasi dengan laba pada saat ini. Jadi, pada skema ini dibatasi partisipasinya, yaitu berlaku hanya pada manajer yang memiliki jabatan yang lebih tinggi atau cukup tinggi di perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Nah, cara untuk menghitung bonusnya ini yaitu dengan menggunakan suatu rumus yang mengaitkan bonus dengan jumlah laba yang telah diterima oleh perusahaan. Nah, skema bonus ini berdasarkan laba merupakan skema kompensasi yang paling populer dalam memberikan kompensasi terhadap eksekutif perusahaan, sehingga wajar bila manajer yang remunerasinya kebijakan aktual untuk memaksimalkan ekspektasi bonus mereka. Nah, untuk skema yang kedua, yaitu skema yang mengaitkan kompensasi dengan pencapaian jangka yang lebih panjang atau skema insentif ini. Nah, pada skema ini biasanya dilihat dari pertumbuhan saham biasa perusahaan, karena skema ini dirancang untuk menghargai prestasi selama jangka waktu yang lebih panjang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.